Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita berdoa dulu sebelum kita akan merenungkan firman pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepada Tuhan. Kami tahu hidup kami sungguh tetap ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami bisa bangun pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan. Kami bisa bernafas tanpa alat bantu. Kami bersyukur karena semua adalah berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami untuk kami menerima nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Karena kami sangat butuh nasihat firman-Mu Tuhan. Kami sangat menghargai firman-Mu. Karena sampai kapanpun kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu selalu menerangi jalan kami. Firman-Mu selalu membawa kemenangan dalam hidup kami. Firman-Mu selalu membawa kesembuhan, membawa sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pagi ini. Dengan segala beban yang berat mungkin mereka pagi ini bangun. Tapi kami percaya di dalam hadirat Tuhan, beban yang berat sudah menjadi ringan. Karena Tuhan yang mengangkat beban itu bersama kami. Kami bersyukur pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita beribadah kembali, kita berkumpul di rumah kita masing-masing dalam doa pagi ini. Dan hari ini kita akan membaca ayat bacaan kita adalah di Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Di situ ada beberapa perikop, ya, ada 4 perikop. Saya mau membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya berhenti di ayat yang ketiga, saudara semua. Ya, dari ayat pertama Paulus berkata kepada Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saudara, kita harus tahu apa fokus pengajaran Yesus. Ya, kita harus tahu ketika dia mengajar, dia selalu kebanyakan sering mengajar tentang apa. Itu kita harus perhatikan. Ayat yang kedua berkata, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Apa yang dikatakan dan diajarkan, di situ dikatakan di ayat 3 bagian B, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara. Kata berulang-ulang itu tadi saya kasih tekanan di sana, saudara. Ya, karena Yesus di sana dikatakan dia selama 40 hari itu berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa. Nah ini, tadi saya berkata kita harus tahu fokus pengajaran Yesus yang sering kali kita disampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang berkerumun, itu tentang apa? Di situ terjawab. Ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah ini saudara. Ya, saudara jangan berpikir kalau ngomong tentang kerajaan Allah itu bicara tentang
surga. Ya memang ada hubungannya dengan surga. Tetapi kalau kita mungkin berkata, oh kerajaan Allah itu surga. Ya. Dan saudara berpikir begini, aku kan masih hidup di dunia. Surga itu kan nanti. Wis tak perlu dulu lah. Sekarang hidup di dunia ini loh yang penuh perjuangan. Hidup di dunia ini loh yang alami banyak hal yang berat, yang sulit, yang harus dihadapi, harus dialami. Ya, ini yang penting. Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang surga yang terbang. Kalau saudara tahu bahwa kata kerajaan, berarti kalau namanya kerajaan itu pasti ada seorang raja yang memerintah. Dan kalau namanya kerajaan harus ada raja yang memerintah, ada rakyat yang dipimpin oleh raja itu. Ya, saudara, di situ dikatakan tentang kerajaan Allah, berarti ada raja. Kita semua pasti setuju, rajanya itu Allah sendiri. Rakyat yang dipimpin itu kita semua, anak-anaknya. Ya, semua kita ini adalah rakyat kerajaan Allah, penduduk kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Yang maaf saya harus katakan, namanya warga kerajaan, namanya rakyat kerajaan, namanya penduduk, itu harus tunduk pada raja. Saudara, kalau kita hidup di dunia, di Indonesia, kita bukan negara kerajaan, negara republik. Tapi kalau kita lihat ada negara-negara kerajaan, wah ini saklek banget, ya saudara. Kalau raja memerintah, warga kerajaan itu tidak nurut, ada seorang yang membangkang, potong, hukum mati. Wah begitu, saudara. Kita lihat sampai sekarang ada di dunia ini negara-negara yang berbentuk kerajaan. Saudara, kita akan belajar sedikit kata kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti kita memiliki seorang raja, yaitu Dia, Allah kita, raja. Dan kita ini adalah warga kerajaan Allah. Jadi intinya sederhana sekali, kita harus ngerti bahwa yang namanya warga kerajaan ini harus tunduk kepada rajanya, yaitu Allah sendiri. Gak boleh membangkang, gak boleh membantah, gak boleh memberontak, gak boleh. Namanya warga harus tunduk kepada rajanya, mutlak. Dalam hal apapun, raja perintah apapun, wah, kalau tidak ikut ada sanksinya, ada hukumannya, itu dia. Nah saudara, kita harus tahu, bicara soal nurut, patuh, taat kepada raja, itu bicara soal sikap hidup kita, ya, sikap hati kita. Itu bicara soal itu. Saudara, terus terang, kita ini sudah kenal Tuhan lama lah, sudah nggak usah ngomong berapa tahun. Sudah pokoknya banyak di antara kita nih yang kenal Tuhan, itu kenal Yesus itu sudah mulai kecil sampai setua ini terus mengikut Yesus. Tapi jujur, kalau kita mau jujur, seringkali kita ini nggak ada beberapa hal yang kita nggak bisa nurut sama raja kita. Ya, kita mau berkata begini. Banyak orang Kristen, dia bilang, ya aku warga kerajaan Allah. Tapi dia ada beberapa hal yang saya katakan dia nggak bisa nurut sama raja. Tapi yang dia lebih nurut kepada hawa nafsu. Ini yang kita mau pelajari. Kalau kita jadi warga kerajaan, artinya kita harus nurut sama raja kita itu 24 jam satu hari. Berat loh. Ngomong gampang ya. Tapi kalau dijalani berat loh. 24 jam satu hari. Baik dimanapun saja. Itu kita harus punya gaya hidup yang tunduk kepada raja kita. Saya katakan gaya hidup. Artinya kita nggak bisa maunya sendiri lagi. Nggak ada seorang pun yang berkata, "Sekta, nanti sekta,
pelan-pelan. Tidak ada ngomong begitu. Ya tadi saya berkata bahwa warga kerajaan itu mutlak patuh sama raja. Nggak bisa tunggu-tunggu. Saat kita terima Yesus, saat kita percaya dan kita memutuskan menerima Dia sebagai juru selamat, kita menjadi anaknya hari ini. Dan saat itu juga kita harus mulai patuh kepada raja kita. Kalau dulu kita patuh kepada kedagingan kita, kalau dulu kita patuh kepada hawa nafsu kita, dan kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita, sejak kita menerima Yesus dan Dia mengangkat kita jadi anaknya, kita harus tahu bahwa hawa nafsu kedagingan itu harus sudah tidak boleh ikut apa-apa lagi. Artinya gini saudara, punya gaya hidup yang patuh kepada raja kita. Baik itu perintah yang sulit atau perintah yang mudah, perintah apa saja kita harus nurut. Tidak bisa enggak, itu mutlak. Nah saudara, kita akan pelajari ya betapa tadi dikatakan dia berulang-ulang ngomong soal itu. Berulang-ulang, saudara, seorang orang tua kalau mau pergi, kalau ada sesuatu yang penting dia mau pergi beberapa hari, ya mungkin yang di rumah itu, yang jaga rumah pembantunya, atau yang jaga rumah itu anaknya, dia akan sesuatu yang penting, dia akan berulang-ulang pesan, kasih pesan, tidak cukup 1 kali 2 kali, tapi terus ya sebelum pergi itu dia ngomong bolak-balik, mungkin sampai yang denger ini rada bosan karena yang diomong itu sama, tapi itu penting. Sama, Yesus akan naik ke surga. Di perikop yang berikutnya ada perikop Yesus terangkat ke surga sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya, sebelum mereka meninggalkan orang-orang yang selalu mengikuti Dia pada waktu selama Dia ada di dunia. Dia pesan-pesan. Tapi yang dipesan ini bukan yang lain, tentang kerajaan Allah. Artinya Dia ini berpesan bahwa ini sangat penting. Ini artinya kita ambil kesimpulan bahwa tentang kerajaan Allah ini sangat penting. Saudara, kita akan lihat sedikit betapa banyak orang Kristen yang sudah jadi orang Kristen lama, hidupnya masih terikat kenajisan, masih terikat pornografi, masih terbelenggu dengan hal-hal yang kotor, yang cabul, ya. Bahkan sudah melayani Tuhan pun masih terikat dengan hal-hal seperti ini. Ya, kita belajar bahwa yang dipesani sama Tuhan, yang dipesankan oleh Tuhan tentang kerajaan Allah itu sesuatu yang sangat penting. Makanya Dia berulang-ulang. Maksudnya gini, kamu mesti berubah. Intinya ya, kamu tidak bisa nurut dagingan lagi. Kamu tidak bisa nurut hawa nafsu lagi. Kamu harus miliki gaya hidup kerajaan Allah. Kamu harus miliki sikap hidup yang benar. Ya, banyak orang Kristen, tadi saya berkata, sampai berapa puluh tahun jadi orang Kristen, kalau tidak jujur ya tetap tidak jujur. Suka ngentitan ya ngentitan. Saudara. Kalau ngomong suka bohong. Kalau ngomong tidak pernah tepat. Ya, kalau sudah ketahuan gitu ya, misalkan dipepet, dia ngomongnya bisa bohong-bohong, tipu-tipu sana sini. Saudara, kalau janji tidak pernah bisa dipegang janjinya. Banyak hal yang kita harus selidiki dari hidup kita. Saudara. Karena begini, kalau kita nggak menyelidiki hidup kita, maaf ya, kita ini lebih gampang lihat salahnya orang daripada lihat salahnya kita. Kalau diri sendiri ini seringkali orang harus ngomongin kita dulu, baru kita nih. Kalau kita punya kerendahan hati, punya ketulusan hati, kita terima omongan orang dan kita selidiki hati kita. Oh iya, aku memang sih seperti itu. Ini kan saudara. Jadi artinya setelah orang ngomong baru kita nih tahu kesalahan kita. Itu kalau kita rendah hati, kalau kita tulus hati. Tapi ada orang yang dikasih tahu kekurangan kita, dia malah ngamuk. Dia malah benci sama orang yang baik untuk saudara. Sebetulnya orang yang baik itu bukan orang yang puji-puji kita loh. Ya kalau orang itu sekali 2 kali puji kita karena dia memang tulus, ya segala pujian itu kita kembalikan kepada Tuhan.
Tapi kan ada orang tahu, aduh, suka puji-puji kita, suka menyanjung-nyanjung kita. Saudara, bagi saya kalau menurut kedagingan saya memang enak dipuji-puji itu. Tapi kalau saya tahu orang yang mengasihi saya itu bukan cuma orang yang puji-puji saya. Dan memang saya buktikan dengan mata kepala saya sendiri, dengan pengalaman hidup saya sendiri. Orang yang suka puji-puji saya pada satu hari dia fitnah saya. Saudara. Pada satu hari dia gosipkan saya. Wah, ini. Tapi saya tahu, saya kan berhadapan dengan bergaul dengan beberapa banyak jemaat gitu kan, saudara. Jadi saya ngerti tipe-tipe orang ini gimana. Ada orang yang gak pernah puji saya. Ya, saya juga gak haus pujian gitu, saudara. Saya hamba Tuhan, namanya hamba itu yang melakukan tugas, gitu kan. Melakukan tugas seorang hamba kepada Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan saya. Ya saya lakukan dengan sepenuh hati. Dipuji, tidak dipuji itu bukan urusan saya, tidak perlu hamba itu, tidak perlu menuntut pujian apa-apa. Jadi kalau kita habis melakukan sesuatu lalu kita menanti pujian dari orang, nah ini salah. Tidak boleh. Yang tahu kita sendiri, karena itu di hati kita muncul. Ono sing puji aku. Terus marah gitu. Tapi kalau saya bersyukur gitu. Kalau menurut sesuatu yang saya pikirkan sungguh-sungguh, orang yang mengasihi saya itu adalah orang yang memberitahu kekurangan saya, memberitahu kelemahan saya, sehingga saya mendapatkan berita itu, mendapatkan info itu, saya jadi sadar dan saya jadi berubah. Tapi kan tadi saya bilang, kita kan cenderungnya lihat kekurangan orang lebih gampang. Ya, saudara. Nah, hari ini kita belajar. Perubahan hidup itu harus terjadi. Jangan bilang begini, aku tak perlu berubah, aku cukup. Oh saudara, jangan pernah bilang begini. Sesenior apapun kita dalam Tuhan, kita tetap butuh berubah. Karena kita belum sempurna. Semua kita belum ada yang sempurna. Jadi kita harus memicu diri kita sendiri untuk berubah. Gak boleh ngomong sama orang lain, kamu berubah dulu. Kamu berubah sih. Nah kamu berubah ya nanti aku melok. Itu saudara. Itu salah. Saya harus menuntut diri saya sendiri. Suami istri gak bisa tuding-tudingan. Berubah dulu gak bisa. Saya selalu ngajar orang yang pranikah, mau diberkati dalam pernikahan. Saya selalu ngajar pernikahan itu bukan menuntut. Ya, pernikahan itu bukan ajang menuntut orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi menuntut diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Kalau kita nuntut orang lain, selalu kita kecewa, sudah. Tidak ada orang yang dituntut itu bisa sempurna melakukan apa yang kita tuntut, tidak mungkin. Ya, saudara. Selalu kita pasti kecewa. Tapi kalau kita nuntut diri sendiri, aku harus bisa memenuhi kebutuhannya. Aku harus bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Aku harus bisa menjadi suami yang setia. Aku harus bisa menjadi suami yang bisa dipercaya sama istri dan anak-anak. Nah, itu bagus. Jadi menuntut diri sendiri dulu untuk berubah. Tidak boleh orang lain yang dituntut dulu. Tidak boleh. Nah, saudara, untuk berubah memang tidak mudah. Berubah menjadi seperti Yesus itu pelajaran yang terus-menerus dan itu prosesnya sangat panjang. Saudara, kita mau belajar seperti Yesus supaya kita menjadi warga kerajaan Allah yang sungguh tunduk dan patuh pada Raja kita. Itu enggak mudah. Perlu proses panjang, saudara. Dan dalam proses panjang ini, perhatikan. Ini bukan proses yang menyenangkan. Perhatikan. Ini bukan proses yang ringan. Tapi proses panjang untuk berubah hidup kita. Karena kita mau nurut sama Raja kita, Allah kita sendiri. Itu prosesnya panjang dan prosesnya sangat
sakit. Bayangkan begini, kalau saya mau minta sama Tuhan, kan Tuhan, salah satu buah roh itu kan kesabaran. Saya mau belajar sabar. Lalu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, mulai hari ini aku mau belajar sabar. Mulai hari ini kalau ada orang yang menjengkelkan, Tuhan, aku mau sabar, gak mau marah sama orang itu. Tuhan, tolong supaya aku bisa sabar. Saudara, jangan pikir begini. Oh, tiba-tiba hari itu kita mau belajar sabar, lalu Tuhan kirim orang yang baik. Tuhan kirim berkat berkelimpahan. Tuhan kirim orang-orang yang menyenangkan. Tidak. Kalau begitu, kita tidak pernah belajar sabar. Justru ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau belajar sabar. Aku mau jadi orang yang murah hati seperti Engkau. Karena itu perintah, karena itu salah satu buah roh. Oh, tiba-tiba, saudaraku, tiba-tiba Tuhan kirim orang yang jahat di depan saya. Tiba-tiba Tuhan kirim orang yang tanpa sebab dia maki-maki kita. Tiba-tiba ketika kita mau belajar sabar, mau belajar bermurah hati, tiba-tiba suami kita yang baik, hari itu dia bisa jadi kasar. Dia bisa jadi suami yang uraan gitu, saudara. Ya. Padahal biasanya dia suami yang lembut hatinya. Hari itu bisa berubah jadi kasar, jadi uraan. Lalu saudara bilang, Tuhan, aku nih mau belajar sabar kok dikasih orang kayak gini. Loh, Tuhan bilang gini, kamu mau belajar sabar, kamu mau jadi warga kerajaan Allah yang nurut sama aku 24 jam satu hari. Melalui itu, melalui suami yang sabar tiba-tiba jadi kasar. Melalui istrimu yang cerewet amit-amit itu. Melalui orang-orang yang tiba-tiba tuh biasanya baik sama kita. Tiba-tiba hari itu jadi cuek. Tiba-tiba hari itu bisa marah-marah, tuding-tuding kita tanpa sebab. Omongannya kasar. Orang yang biasanya hormat sama kita, hari itu kurang ajar sama kita. Nah, saudara, makanya saya tadi bilang, proses untuk berubah menjadi warga kerajaan Allah yang patuh kepada Raja itu bukan proses yang menyenangkan, bukan proses yang ringan, tapi proses yang berat, proses yang butuh perjuangan. Tapi perhatikan, kalau kita tahu, ini proses yang luar biasa, aku harus hadapi supaya aku jadi warga kerajaan Allah yang sungguh teruji di hadapan Raja. Saudara, kau tidak kuat mungkin, tidak kuat, tapi kau mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kalau mengandalkan diri kita, lemah, jatuh lagi. Rasul Paulus pernah berkata kan, aku mau berbuat baik, tapi mau berbuat baik, yang jahat muncul dulu. Nah, saudara, itulah kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku menghadapi orang seperti ini. Bersama Engkau aku akan menang, Tuhan. Bersama Tuhan aku akan diam mulutku. Aku tidak maki-maki dia walaupun dia maki-maki saya. Saya kemarin itu cerita. Saya kemarin itu bersaksi di ibadah di jemaat saya di online. Tuhan itu didik saya selama 20 tahun saya jadi hamba Tuhan. Itu parah banget. Sampai rasanya tuh berdarah-darah. Proses yang saya harus hadapi. Tuhan tempa saya. Tuhan olah saya. Tuhan banting saya. Tuhan lempar saya. Supaya saya jadi warga kerajaan Allah yang sungguh terpuji. Tapi saya tahu gitu saudara. Dia membanting saya. Dia mengirim orang-orang yang menjengkelkan. Mengirim orang-orang yang orang-orang yang kasar. Orang-orang yang suka begini-begitu. Itu bukan dengan maksud jahat. Sehingga saya tidak pernah bisa kecewa sama Tuhan. Saya bersyukur di Tuhan melalui orang-orang ini yang kau kirim secara tiba-tiba, secara
beruntutan begitu. Ini Engkau sedang mengolah karakterku, mengolah hidupku. Aku bersyukur, tapi aku mengandalkan Engkau. Engkau kemenanganku. Saya berkata begitu. Engkau gunung batu. Ketika aku lemah, tidak kuat, aku cuma gandolan sama gunung batu. Wow, saudara. Tadi saya katakan, saya bukan cuma ngomong secara teori. Dalam proses panjang itu proses yang sakit. Proses yang tidak enak. Dihancurkan kedagingan kita. Kemarin saya cerita. Hari-hari ini saya menghadapi orang yang hutang sama saya. Orang yang bawa uang saya. Jumlahnya bukan 10-20 juta. Jumlahnya banyak. Tapi, saudara, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya dibujuki, saya diakali. Minta uang saya sendiri ini ngemis rasanya. Ngemis rasanya. Sampai rasanya ini, aduh, minta uang sendiri ini sampai kayak gitu. Begitu masih diputer-puter, masih diakusi, masih dikata-katakan yang kasar dan sebagainya. Saya ini, kalau menurut manusia lama saya, berapa tahun yang lalu, orang sudah berani tek sama saya dengan kata-kata saya. Dos, buat dulu saya tuh punya sifat karakter saya, tabiat saya itu. Saya tuh kalau ngomong, saya sudah cengkel ngomong, tak tusuk hati orang tuh sampai mancep omongan saya, sampai tembus hatinya. Itu saya. Tapi saya tidak membanggakan, saya cuma cerita masa manusia lama saya seperti itu. Tapi saya bersyukur. Tuhan melalui tempatan yang begitu hebat hidup saya sangat beruntung. Saya tidak bisa maki-maki orang. Kalau dulu orang itu sangat otak maki sama saya. Teman-teman saya bilang, kamu kok cek sabar, kamu kayak gitu wes, pakai orang aja lah. Ini. Saya mau ngomong gitu, mau maki, jantung saya ini merontok. Bukan karena sakit jantung, tapi nggak bisa ngomong. Ini kayak terkunci, tenggorokan ini kayak kering, nggak bisa ngomong. Dan saya kembali bersyukur ketika saya menjadi warga kerajaan Allah yang belajar nurut sama raja saya. Yang saya dapatkan itu ada sukacita. Tapi kalau dulu ketika saya masih manusia lama saya masih kasar, masih gini, masih gitu. Gak ada sukacita. Yang sukacita yang senang daging. Ya saudara, mari kita berdoa pagi ini. Minta kepada Tuhan, jangan minta apa-apa. Minta kita menjadi warga kerajaan Allah yang sungguh patuh kepada Raja kita. Karena itu yang diberitakan oleh Yesus berulang-ulang. Fokus pengajaran Yesus cuma. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran pagi hari ini. Engkau selalu mendidik kami. Engkau selalu menghaluskan sifat tabiat kami. Engkau tidak mau hidup kami terus menjadi seperti dulu. Tapi Engkau ingatkan kami, pesan kepada kami berulang-ulang bahwa kami harus menjadi warga kerajaan Allah yang sungguh patuh kepada Engkau Raja 24 jam setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami manusia yang tidak berdaya tanpa Engkau. Tapi kami sungguh mengandalkan Engkau. Engkau kemenangan kami. Engkau yang kami pegang teguh dalam kondisi kami lemah. Engkau kekuatan kami. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu dicurahkan untuk semua jemaat-Mu pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Iman mereka yang lagi runtuh, Tuhan menopang dan membangkitkan iman mereka lagi. Yang susah, yang kurang banyak kebutuhan yang tidak bisa tercukupi, Tuhan kami percaya Engkau Jehovah Jireh mencukupi semua kebutuhan umat-Mu. Berkati mereka semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.